coba kita bahas ini. Karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih lihat, nomor seri ijazah saya itu 008106.
bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video, kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini disampaikan para netizen, ternyata Jokowi pernah jadi maling ijazah. Mantap, Bang Refil, bongkar terus kami seluruh Indonesia akan mendukung kamu. Selagi masih Gibran jadi wakil presiden, saya yakin Jokowi gak akan pernah disuruh datang ke panggilan oleh hakimnya. Nah, jelas adalah ternak anaknya Jokowi. Sudah saatnya hukum ditegaskan, dipenjarakan penggunaan ijazah palsu untuk jabatan publik KKN tambah akibat rezim brokok. Jokowi akan masih kaya, jadi bisa berbuat apa saja oknum aparat yang diistutis. Nah, memang Jokowi ini hasil tidak takut dengan siapapun, bahkan sama siapapun dia nggak bakalan takut. Kalau bapaknya tidak jelas pendidikannya karena dilarang bagi keturunan olehnya, kalau anaknya bukan tidak punya dana pendidikan tapi salah pergaulan. Nah, kenapa ditahan sama dia? Kunci izin sebenarnya Jokowi nggak punya izin, dia punya tim bernya jelas, soalnya Indonesia cuman penegak hukum sudah berkompromi saudari awal duit. Nah, sebagai penistaan agama dan melakukan masuk penjara untuk negeri ini, jika kalian sadar dia maka di depan kehancuran. Nah, Jokowi minta 3 periode karena takut dan belum siap untuk menghadapi ijazah terbongkar dan tidak ingin terhina sehingga seperti sekarang setelah terjadi ijazahnya palsu dengan cara menyembunyikan ijazahnya dan gak mau menunjukkan di depan masyarakat, sampai sekarang merasa aman merasa dirinya paling benar dan terlindungi hukum. Nah, di sini begitu menakutkan sekali bagaimana pernyataan-pernyataan yang cukup diberikan sebuah tindakan-tindakan. Nah, ditegaskan biar Jokowi mengetahui bahwa dia sedang berjalan-jalan yang tidak benar, artinya pelanggaran hukum selalu ada dalam diri Joko Widodo. Nah, seorang Joko Widodo ini mantan presiden memberikan suatu nilai yang terbaik, artinya mencerminkan suatu yang dapat menginspirasi anak-anak bangsa. Namun apa yang dilakukan oleh Joko Widodo malah dilakukan oleh membuat suatu kegaduhan berbagai macam hal. Nah, dilakukan oleh Joko Widodo ini, mereka menyampaikan di sini teman-teman, rakyat menyatakan hukum Tuhan enggak bisa dilawan, tunggu saja pasti terbukti sebentar lagi ijazah itu. Memang secara kasat mata saat ini tidak dapat dibuktikan, dan juga karena penegak hukum mereka lebih pro kepadanya. Nah, Joko Widodo ini sehingga timnya mereka kali tidak bisa melanjutkan hal ini karena mereka selalu dicegah olehnya. Nah, penegak hukum misalnya oknum aparat tertentu, mereka mencatat di sini teman-teman, meskipun polisi menyerahkan ijazahnya, katanya disita itu pengadilan biar tak ikut terlibat citra Polri tidak tercoreng. Nah, kalau mau citra Polri saat ini tidak tercoreng dan tidak buruk di mata masyarakat, maka kepihak kepadanya. Nah, tetap dilihat masalahnya dibuat oleh Jokowi, maka dengan itu suatu kebenaran pasti akan terungkap sendiri. Nah, politik yang mudah hal ini jadi disebabkan penegakan hukum yang tak mampu
menghadirkan ijazah asli di meja hakim. Nah, ini terjadi karena hukum politik kerap kali mereka penegak hukum ini, teman-teman, mereka berkontaminasi dengan tindakan-tindakan yang intervensi oleh Joko Widodo. Nah, dituduh terhadap dia, namun dia bukan siapa-siapa lagi sekarang. Dia dinasti Jokowi bentar lagi jadi juga dapat. Nah, hukuman yang setimpal ini itu tidak tidur. Jokowi bisa mempermainkan hukuman negeri hukum di dunia, tapi hukuman akhirat hingga bisa dilindungi termasuk termulut-termulutnya. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh Jokowi akan merasakan konsekuensinya, artinya ada hukuman karma apa yang kita tanam. Nah, kita akan menuai hal itu. Masyarakat berasumsi ijazah Jokowi Wahyudi pinjamlah kepada Joko Widodo untuk ditiru kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Nah, semoga yang main-main dengan hukum dan keadilan disegerakan waktu kembali ke asalnya. Nah, pelanggaran hukum ini apakah bila ada orang mencuri, memalsukan dan merekayasa kejahatan, fufufa harus dimazulkan, adil dipenjarakan bersama bapaknya juga karena sudah 10 tahun telah menipu kita rakyat Indonesia, bapak dan anaknya. Nah, sama-sama menipu ijazah Jokowinya. Mungkin kita sering mendengarkan teman-teman. Nah, artinya tidak ada perbedaan. Gibran begitu juga dengan Joko Widodo. Apa yang dilakukan oleh Joko Widodo di pelanggaran yang dibuat oleh Joko Widodo harus di kekuasaan akan diperluang besar dilakukan oleh Gibran di masa-masa yang akan datang. Susah banget mengadilin. Nah, jelas langsung hukum. Memang hukuman Indonesia ini cukup luar biasa sekali ya ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran. Kalau bisa berkali-kali lipat dan berlapis-lapis hukumannya. Namun kalau pejabat negara ini yang melakukan sebuah kesalahan tidak pidana, kalau bisa mereka tidak dihukum. Nah, itu yang sedang dialami oleh Joko Widodo, hak istimewa yang cukup luar biasa. Nah, semangat para pahlawan itu. Nah, semoga kebenaran selalu bersama bagi orang-orang yang baik, dan semoga dari banyak kebohongan bisa terbongkar semuanya. Banyak yang dirugikan, bahkan banyak yang dizamili sehingga bisa ditersangka atau disalahkan, maka mudah-mudahan bagi para pembohong bisa diadilin atau mudah-mudahan akan mendapatkan balasannya karena atas ulahnya sendiri. Semangat bagi orang yang baik, para pahlawan negara bangsa Indonesia ini. Nah, mereka mencatat ini, teman-teman, ini isi hati mereka dan perjuangan mereka disampaikan di sini. Nah, segera ditagih atas kebohongan dan juga kepemalsuan ijazah presiden tanpa ijazah aslinya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen dan share. Tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.